nggak mau kenal lagi sama lo. Lu bukan orang tua gue, lu bukan bapak gue lagi lo. Dia ngomong begitu? Ngomong begitu. Lu bukan orang tua gue lagi, lu bukan bapak gue lagi lo. Sono lu pergi lu. Di situ Bapak pasti sangat terpukul ya Pak? Sakit Pak, saya sekolahin dia. Kita turut prihatin ya Pak. Ibunya bagaimana Pak? Apakah ini ibunya tahu kondisi seperti itu? Tahu dipukulnya depan saya, ibunya ya kena pukul juga. Tahu. Mohon maaf, saya mau tanya, kalau kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, Bapak sama Ibu harmonis-harmonis aja kan ya? Artinya dari dulu juga kita harmonis. Cuma, ya saya kerja di Jakarta, istri di Jogja. Cuma itu aja. Kemungkinan besar kalau saya berpikir, saya pikirin juga apa salah saya. Saya jarang melihat dia. Tetapi istri juga saya ajak ke Jakarta juga nggak pernah mau. Bersatu gitu nggak pernah mau. Oke, Pak Ustadz, apapun kondisi keluarga dari ayah sama ibunya yang jauh, artinya memang seorang anak tidak sepatutnya melakukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Mas Farid, dan dalam kondisi seperti ini biasanya sang ibu mengganti peran sang ayah untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Makanya disebutkan bahwa al-ummatul satul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama yang dilihat, dicontoh oleh anak-anak. Karena ibu biasanya lebih dekat pada anak-anaknya, gitu. Maka ketika sang ayah sedang bekerja, sang ayah sedang berada di luar kota dalam suasana jarak seperti ini, mestinya ibulah yang menggantikan peran sang ayah untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membangun akhlak, termasuk mengontrol pergaulan anak-anak, karena ibu yang lebih dekat dan lebih bisa mengawasi secara langsung. Pak Yanto, tadi anak kedua Pak Yanto katanya ada berulah lagi ya? Iya. Nah, kenapa nih, boleh tahu Pak Yanto? Ya pada waktu sekolah itu dia megang yang satu bayaran lah, kalau bayaran tangkap ya udahlah, bayaran sekolah nggak dibayar. Yang kedua itu dia sempat pegang uang apa sih namanya, kumpulan anak-anak gitu loh ya. Itu dia dibantai juga semuanya, dipakai semuanya sama dia, dipakai semua sama dia. Alhasil guru semua ke rumah, teman-teman juga ke rumah, ya menuntut pengembalian uang. Waktu itu ya akhirnya kita kembalikan lah uang itu. Udah sampai dia selesai sekolah, dia balik lagi ke Jakarta sama saya. Yang lebih parah lagi, mobil perusahaan dipinjem. Mobil perusahaan saya, mobil perusahaan nih, mobil operasional perusahaan saya yang saya jalanin itu dipakai sama dia. Alasannya dia mau pinjem aja. Gak tahu itu mobil dibawa kabur. Ini anak kedua ini? Anak kedua, perempuan. Begitu saya minta itu mobil, marah, malah ngedorong saya. Jadi seakan-akan mobil dikuasain sama dia. Tunggu. Santi mau kemana kamu? Bapak, kok datang nggak bilang-bilang sih? Aku baru aja mau pergi. Bapak ini mau nanyain mobil Bapak, kenapa belum kamu balikin juga? Pak, aku kan minjemnya baru aja beberapa hari. Kok Bapak udah nagih aja sih? Aduh, ini udah sebulan loh Santi. Kamu kan minjemnya cuma beberapa hari, kenapa lama sekali sih? Pak, lagian kan itu mobil dari pekerjaannya Bapak. Bapak bisa kan minta lagi? Udah mau bilang ini buat aku aja. Santi, tunggu. Nggak bisa gitu dong, Santi. Itu kan mobil operasional kantor. Bapak nggak enak sama orang-orang. Teman-teman Bapak udah ngomongin. Ya udahlah, Pak. Ganggu aja, aku tuh buru-buru. Ada janji sama teman. Iya, tapi tunggu dulu, Santi. Tolong. Ih, Bapak udah sana. Sebuah nih. Udah, kamu diem aja. Biarin aja dia jual, Mas. Santi. Tunggu. Santi. Astagfirullahaladzim, ini anak. Pak Ustadz, melihat perilaku kedua anak ini Pak Ustadz, kalau dari pandangan Pak Ustadz sendiri, mungkin nggak sih ada yang, mohon maaf saya bukannya menyalahkan Pak Yanto dengan istri ya, tapi kita kan cari jalan keluar. Mungkin nggak sih ada dari Pak Yanto dan istrinya yang kurang mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya seperti itu Pak Ustadz? Ya, kalau bahan refleksi ini Pak Yanto ya, sekedar bahan refleksi. Karena itu tadi, satu, ada hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan orang tuanya inilah yang membuat anak itu menjadi
Nasrani, Yahudi, whatever lah. Dari hadis ini menjelaskan bagaimana pengaruh orang tua itu sangat kuat terhadap anak-anaknya untuk membentuk, mengarahkan kepribadian sang anak ini. Maka ini juga menjadi bahan refleksi kita semua sebagai orang tua dari kasus Pak Yanto ini. Barangkali ada pola asuh, pola didik yang maaf kurang tepat sehingga menyebabkan tidak bisa terkontrolnya anak dalam pola-pola pergaulan di luar sehingga gampang dipengaruhi oleh teman-temannya itu. Ini menjadi bahan refleksi bersama Pak Yanto ya. Yang kedua, bahwa cara mendidik anak, cara mengarahkan anak tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan. Nah, teladan-teladan yang di rumah ini dengan pendekatan-pendekatan sentuhan emosional ini yang perlu dilakukan sehingga anak tidak mencari kepuasan atau tidak mencari pelarian di luar. Yang ketiga juga perlu pendekatan spiritual, Mas Wandi. Kalau orang dulu perintah kiai-kiai dulu, anak itu dipuasai. Puasa Senin Kemis untuk doaan anak. Bangun tengah malam tahajud, doakan anak supaya anak kita jadi anak yang soleh, punya kekuatan iman, punya kekuatan moral, punya kekuatan diri untuk menahan segala godaan. Ini yang terpenting yang mesti dilakukan ketika kita mendidik anak, Pak Yanto. Jadi dimulai dari kita, Pak Ustadz. Betul. Jadi keteladanan, kedekatan, dan pendekatan spiritualitas ini penting untuk dilakukan. Karena kalau sudah kayak begini ini, orang tua rugi karena anak yang mestinya jadi tabungan masa depan, anak yang mestinya menjadi istilahnya di akhirat. Iya, di dunia dan akhirat kira-kira tiba-tiba seperti ini. Yang kedua, bagi anak sendiri, ini anak Masya Allah, dosanya anak durhaka itu Masya Allah, Mas Farid. Ada 10 dosa besar yang itu diriwayatkan oleh hadis-hadis tentang anak durhaka. Masya Allah. Antara lain adalah dia tidak berhak mencium bau surga. Dia diposisikan seperti halnya orang kafir. Dia akan hidupnya terlunta-lunta dan tertutup rezekinya. Ini kan semuanya jadi rugi. Maka Pak Yanto, sebagai langkah untuk membenahi ini, karena ini langkah fisik mungkin sudah susah karena anak sudah nggak mau didekati, ya kan? Terus kemudian dinasihati sudah nggak bisa. Doakan Pak Yanto, ikhtiar spiritual. Cobalah Pak Yanto berpuasa, cobalah Pak Yanto bangun tengah malam. Satu, doakan diri, doakan anak. Mudah-mudahan dia sadar, terbuka hatinya. Itu Pak Yanto, Bapak pernah nanya nggak sih ke anak kenapa mereka kok memperlakukan Bapak seperti itu? Ya kalau ditanya ya jawabannya begitu aja. Ya, gue ini kan nggak apa-apa, cuma biasa gitu aja. Ngomong gitu aja. Iya. Nggak ada pernah jawab apa gitu alasannya apa, kan biasanya kalau anak mungkin dia pasti ada yang dia rasakan apa gitu. Nggak ada. Terbuka nggak sih sama Pak Yanto sama istri? Kalau dulu-dulu sih kita terbuka, tapi begitu terakhir kita antara jarak kita memisahkan, akhirnya kita nggak terbuka. Dan waktu anak saya dua-duanya di Jakarta, tinggal satu di Jogja, akhirnya kita berbeda pendirian pendapat, dan dia tidak mau di Jakarta untuk sama-sama kita nih. Ya akhirnya saya putuskan, ya sudahlah kalau gitu kita pisah. Pisah dalam arti kata resmi gitu? Resmi. Bercerai maksudnya? Bercerai. Jadi daripada nanti kita ribut terus, masalah kamu uang juga kamu diributin, kekurangan uang karena saya ngebantu di sini di dua, di sini di sana satu, nanti kamu di sana juga uang kurang, kamu ribut terus, akhirnya sudah kita pisah di sini. Pisahnya itu setelah yang anak pertama sama kedua itu punya masalah atau sebelum itu? Setelah punya masalah semua. Setelah punya masalah. Nah ini masih saya rekrut. Masih Bapak rawat? Masih saya rekrut. Walaupun dia sudah sedemikian. Sudah sedemikian. Ya? Masih saya rekrut. Nah begitu saya pisah, saya sudah. Kamu jalan kamu sendiri, saya juga punya jalan saya sendiri. Itu ke istri ngomong kayak gitu? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini gimana? Boleh seorang tuanya memutuskan untuk itu, Pak Ustadz, menceraikan hanya karena istri nggak nurut, cuma nggak mau pindah ke Jakarta nih, Pak Ustadz, dari Jogja? Saya pikir bagaimanapun cerai itu tetap suatu hal yang diperbolehkan dengan berbagai alasan. Meskipun
ini sesuatu hal yang dibenci Allah. Abghadul halal at-tolak. Jadi sesuatu yang dibenci halal, tapi dibenci Allah ini adalah tolak. Tapi saya sebetulnya pengen tanya lebih jauh ini pada Pak Yanto. Ketika sebelum cerai ini apakah sudah diupayakan untuk bermusyawarah, berdialog apa kira-kira? Kenapa sih kok istri ngotot nggak mau pindah ke Jakarta gitu ya? Apa sudah dinasihati gimana gitu? Kira-kira apa yang membuat istri nggak mau pindah ke Jakarta? Apa ada sesuatu yang Pak Yanto? Yang pertama berat dengan orang tua. Yang pertama dia berat dengan orang tua karena dia anak perempuan satu-satunya dan dia juga harus merawat orang tuanya sepuh. Yang pertama. Yang kedua dia sudah tahu akan kelakuan anak-anak. Jadi dia nggak mau dipusingin lagi. Lebih bagus saya ngurusin anak yang masih sekolah satu ini. Jadi biarin dikorbanin yang dua ini, tapi yang satu ini biar lulus sekolah. Nah, tetapi di sini saya pusing, di sini saya pusing. Saya harus bekerja, saya harus bagaimana untuk anak dua saya ini, tambah lagi sama yang di sana di kampung. Nah, kalau di kampung kekurangan uang, ini pasti marah dong. Ini uangnya kemana gitu loh? Ini kok ini kagak cukup buat bayar sekolah, kagak cukup buat makan lagi kagak cukup gitu kan? Nah, daripada pusing-pusing begitu, udahlah sekalian aja deh. Saya juga udah nggak mau pusing-pusing udah.